Sabri di sini bersama podcast Rakyat dan News. Alhamdulillah, sore kali ini kita akan banyak berbincang dan berdiskusi bersama sosok pemuda yang tak lagi asing, tetapi sudah familiar tentunya, dan dia juga adalah seorang banyak berkolaborasi bersama pemuda dan gagasannya. Kali ini kita akan banyak berbincang dan mengulik apa sih gagasan 2020 seorang pemuda ini. Nah, dia adalah saya biasa panggil kakak karena saya merasa dekat sama beliau, adalah Kak Yusran Sofian yang akan menemani diskusi kita hari ini. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat. Baik, tamamu udah saya lihat kita, Kak. Tidak berubah dengan hujan, tidak berubah stylenya. Nah, Kak, ini kan orang bertanya, siapa sih sosok Yusran Sofian ini? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemuda-pemuda ini, siapa sih sosok Yusran Sofian ini? Ya, jadi sebenarnya awal karir saya, untuk pertama kalinya saya menemukan satu bentuk paradigma kemandirian itu sejak usia kira-kira 18-19 tahun. Saat itu saya masih bersekolah di SMK Negeri 5 STM Pembangunan. Orang tua saya, bapak saya meninggal dunia. Kemudian saya menjadi seorang anak tertua, anak yatim pada saat itu, mempunyai tekad untuk bisa lebih mandiri. Awalnya itu memang ya, saya tergolong anak yang manja, tetapi semenjak kejadian meninggal bapak saya menjadi lebih mandiri, lebih awal. Kemudian saya berinisiatif bagaimana bisa saya melanjutkan sekolah pada saat itu. Wah, luar biasa, Kak. Dan mengesampingkan ego, dan saat itu saya mencari duit, mencari rezeki di paruh waktu sekolah saya. Itu di Terminal Panaikan, saya menjual koran. Wah, ternyata luar biasa juga sebenarnya, Kak. Tidak semua orang bisa mampu jejaknya kita. Ya, jual koran sampai loper-loper kiri kanan. Iya. Di mobil ya, Kak? Iya, dari mobil ke mobil, khususnya bis kota, antar kota, misalnya kayak Peoples, Sinar Alam kalau tidak salah pada saat itu yang besar. Tapi terletak di pelataran Panaikan pada saat itu, belum dipindah ke Dayak. Dan paruh waktu saya menjual koran sebelum dan sesudah saya sekolah. Jadi setelah salat subuh saya ke Terminal Panaikan barang sekitar 30 menit sampai sejam untuk membuka outlet koran tersebut, membantu saya punya paman. Kemudian setelah itu saya lanjut masuk sekolah, dan pulang sekolah saya melanjutkan di Terminal Panaikan. Jadi seorang loper koran, jual koran, pernah juga dia duduk di DPRD Sulsel. Saya rasa ini adalah prestasi yang jarang orang miliki, Kak. Ya. Terus terang banyak orang yang kaya pun tidak punya peluang untuk duduk di DPRD Sulsel. Sedangkan di depan kita seorang loper, itu yang sangat luar. Kalau kita minum kopinya dulu, Kak. Saya minum ya. Nah, ini yang menjadi inspirasi kita sebenarnya, bahwa masa lalu itu tidak pernah merubah kita. Masa lalu itu bukan menjadi penghalang gitu, tetap berkreasi sampai hari ini. Jadi sekarang, Kak, apa aktivitasnya? Jadi pasca tidak di Dewan lagi, waktu 2014 sampai 2019 saya sempat mencicipi Dewan. Pada saat itu diamanahkan sebagai anggota DPRD, dan kebetulan sekali menjabat sebagai pimpinan DPRD. Ya, di peruntungan tahun 2019-2024 saya sempat mencalonkan diri di legislatif kembali, tapi mungkin kurang beruntung ya. Jadi saya di masa
kesunyian itu. Awalnya ada perasaan menyesal pada saat itu karena selama 5 tahun ini kan saya, menurut hati nurani saya, belum maksimal untuk mengabdi di dapil saya, membantu banyak lapisan masyarakat, termasuk orang-orang yang membutuhkan saya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Itu yang membuat saya sebenarnya awal-awal kurang move on, karena saya merasa sepi dengan orang banyak. Saya merasa sepi karena saya merasakan tidak ada lagi fasilitas untuk membantu orang. Sehingga hari demi hari saya banyak berpikir dan banyak berbincang dengan beberapa kolega teman saya. Tidak usahlah banyak orang-orang yang mengalami hal seperti itu, sehingga saya melakukan pergeseran bagaimana saya fokus lagi untuk membantu dengan wadah yang berbeda seperti itu. Sehingga berjalannya waktu, dalam setahun ini saya banyak bergelut di sosial, kemanusiaan, dan keagamaan untuk menempa diri. Luar biasa, Kak. Jadi Kak, memang sosial kita ini sangat aktif, Kak. Kami lihat bahwa tahun-tahun kemarin sampai hari ini jiwa-jiwa sosial, aktivitas sosial itu semakin banyak. Alhamdulillah, kalau potretnya begitu. Iya. Jadi Kak, di saat kita sepi, apa yang kita rasakan di situ, Kak? Iya, kesunyian itu antara lain kita terbiasa menghadapi orang banyak. Oh iya, Kak. Banyak waktu kita sebagai pembicara misalnya, dan banyak waktu kita berbicara di depan orang banyak, melakukan penyuluhan misalnya, ataukah sekedar menampung aspirasi mereka. Itu yang membuat saya sebenarnya di awal-awal tidak menjabat, merasa sangat sepi. Iya, Kak. Merasa sangat sepi, sehingga dengan inisiatif saya dan didorong dengan beberapa orang-orang dekat saya, terutama dari pemuka-pemuka agama, untuk bisa mencari waktu untuk sedikit mengisi hal-hal yang misalnya spiritual, ataukah misalnya hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek tadi, sosial dan kemanusiaan. Lebih tinggi waktu agamanya ini. Dan terima kasih juga kita di tengah kesibukannya juga hadir di sini. Nah, Kak, apa hikmah di balik semua itu, teman-teman pemuda, bahwa ternyata saya rasa Kakak ini tidak terlalu berat lagi, karena pada dasarnya memang mulai dari tidak ada, ada akhirnya, dan itu mungkin bahwa kegagalan itu tidak, pada saat itu bukan menghalang kita berkreasi. Saya dengar kita aktif di pariwisata, ya, Kak? Iya, aktif juga. Semenjak kita kan bersama teman-teman di Sulawesi Selatan sering berinteraksi dengan Bapak Sandiaga Uno. Oh, iya, Kak. Awalnya itu mulai dari semenjak Pilpres Prabowo Sandi, kedatangan beliau biasa kita layani dan kita aturkan segala macamnya. Sehingga ada momentum semenjak beliau dipercaya oleh Bapak Presiden Pak Joko Widodo sebagai salah satu menteri, salah satu orang yang dipercaya di kabinet beliau. Ya, dan kebetulan sekali dipercaya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sehingga saya banyak mengajak teman-teman untuk bagaimana mengembangkan daerah, khususnya Sulawesi Selatan, yang terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif itu. Kira-kira apa yang menjadi gagasannya, Kak, untuk kedepannya? Jadi ada hal yang kami lahirkan setelah berinteraksi banyak dengan praktisi pariwisata dan ekonomi kreatif bersama teman-teman, beberapa kali diskusi, dan akhirnya kita melahirkan satu spirit bergerak untuk Indonesia. Wow. Karena ya kita tahu bahwa di masa pandemi ini banyak sekali keterpurukan, khususnya di krisis kesehatan, krisis sosial, dan krisis ekonomi. Ya. Sehingga tidak ada jalan lain buat kita untuk bersama-sama bangkit untuk
memulihkan itu semua, walaupun pada saat ini masih kita rasakan pandemi itu. Tapi kita melahirkan spirit bahwa kita tidak bisa terlena dengan kondisi ini, ya kita bergerak. Akhirnya kita sepakat tema spirit yang kita usung itu adalah bergerak untuk Indonesia. Bergerak untuk Indonesia. Begitu Kak. Jadi memang Kak, dalam perjalanan hidup kita mulai dari sampai hari ini tetap aktif lagi di pariwisata Kak. Ya. Dan kira-kira apa sih pesan untuk pemuda-pemuda di sana Kak? Dalam perjalanan hidup kita ini saya rasa sangat banyak juga memberikan, mulai dari loper koran, duduk di DPR, dan sampai hari ini berteman dengan Menteri Pariwisata. Itu sangat luar biasa. Dan menurut saya Kak, itu jarang sebenarnya pemuda yang sampai kreatif. Tentunya bahwa mereka dekat ini kan punya kapasitas. Ya mungkin merasa nyaman ya dengan kita-kita semua seperti itu. Ya saya tidak melihat ada kelebihan tersendiri dari saya. Cuma mungkin dalam beberapa interaksi beliau ada rasa nyaman dengan kita dan teman-teman di Sulawesi Selatan seperti itu. Jadi ada hal yang saya ingin sampaikan bahwa semenjak kejadian di usia 18 tahun, 19 tahun kurang lebih, dalam setiap proses perjalanan hidup itu selalu melahirkan satu namanya hikmah, pembelajaran yang berharga. Begitupun dengan saya merasa awalnya Tuhan ada menyimpan sesuatu buat saya pada saat tidak terpilih, karena semenjak usia 18 tahun kurang lebih sampai di usia saya 40 tahun di puncak karir saya sebagai pimpinan DPR, semua saya miliki dan ternyata saya gagal seperti itu. Saya selalu bertanya-tanya dalam benak saya, apa hikmah, apa rahasia yang diberikan mungkin seperti itu. Sehingga saya merasa bahwa selama umur saya 18 sampai 40 tahun itu tidak pernah sekalipun doa saya, permintaan saya terhadap Tuhan tidak diijabah, tidak dikabulkan. Lantas saya memiliki segalanya sebagai salah satu pimpinan DPR. Di situ saya bermohon untuk kembali terpilih misalnya, dan itu tidak terkabul. Itu lama saya memikirkan sesuatu, ada rahasia di balik ini, dan ternyata rahasia itu sedikit demi sedikit saya temukan. Dengan kegagalan itu saya menjadi merasa lebih kuat secara spiritual, secara ketahanan seperti itu. Jadi apa yang saya rasakan ini menjadi orang, artinya kembali ke dasar, kembali ke dasar, tetapi secara spiritualisme, secara sikap dan karakter itu, ya mungkin itu yang meningkat, menjadi lebih dewasa dan lebih tegar lah seperti itu. Itu yang membuat saya lebih agak tenang, karena di balik ruang-ruang yang sempit itu, dengan tidak adanya kekuatan untuk merumuskan satu kebijakan, ternyata ada ruang lain yang bisa saya salurkan. Apa sih pesan-pesan kita kepada pemuda saat ini Kak, yang cuma taunya main game saja? Jadi banyak pemuda yang saya rasa bahwa di umur 18 tahun sekarang semua main game Tapi apa sih pesan-pesan kita bagi mereka Kak yang khususnya pada pemuda lah? Apa pesan dan harapan kita ke depannya Kak? Jadi agak berbeda ya, seorang pemuda yang saya rasakan dengan pemuda-pemuda lain, karena kondisi pada saat itu memang saya diuntungkan dan mungkin dirugikan karena kehilangan ayah. Terus saya bergeser menjadi pemuda yang lebih cepat mandiri. Tetapi di luar situasi dan kondisi seperti itu, memang ya pemuda di era globalisasi ini, di generasi emas ini, memang harus dituntut lebih inovatif lah, lebih kreatif, sehingga kemandirian itu muncul secara natural, secara ilmiah.
Kenapa? Karena pemuda inilah yang menentukan nasib kita yang akan datang, seperti itu. Jadi tidak ada hal yang harus kita capai kecuali menuju ke kemandirian itu. Bangsa ini menjadi bangsa terpuruk misalnya dari masa ke masa, orde ke orde misalnya, mulai dari orde lama, orde baru, orde reformasi sampai sekarang ini karena rasa manja. Rasa manja, kurangnya kita berpikir mandiri. Bagaimana sih aset, misalnya aset negara ataukah potensi-potensi negara kita bisa maksimalkan dengan mengelola secara mandiri, diolah oleh bangsa sendiri misalnya. Sehingga penyakit manja ini menjalar sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke desa, sampai ke dusun. Tidak mau membangun misalnya daerahnya kalau tidak dikasih bantuan sama pemerintah, misalnya seperti itu. Pemuda lebay. Ya, itu pun yang harus pemuda pikirkan, khususnya untuk Sulawesi Selatan, bagaimana meningkatkan inovasi, kreativitas, terutama rasa kemandirian itu. Bagaimana di usia dini tidak tergantung sama orang tua misalnya. Misalnya dia mau kuliah, dia mau sekolah, bagaimana sih saya bisa menyekolahkan diri sendiri. Saya mau sharing juga mengenai pendidikan misalnya. Saya di semenjak usia 18 tahun sampai dewasa, sampai saya menikah, saya membiayai pendidikan sendiri, seperti itu. Wah, saya rasa yang itu agak susah. Kenapa sampai hari ini kita beli kuota saya susah? Tidak, kalau dipikirkan lebih awal lah. Iya. Untuk pemuda mestinya itu Kak, kemandirian yang harus mesti ada. Misalnya saya memaksakan diri untuk sebagai loper koran misalnya karena terkait dengan pendidikan saya ingin lanjut. Dan alhamdulillah di sekolah itu kan saya juga salah satu siswa terbaik lah, dapat beasiswa Super Smart. Tapi kan bukan sekedar melanjutkan sekolah, itu bukan hanya biaya sekolah. Ada perangkat-perangkat lain misalnya, terutama perangkat bagaimana mempertahankan hidup, bagaimana makan, bagaimana mentraktir teman. Perangkat-perangkat itu lebih mudah saya jalankan dengan saya lebih mandiri. Lebih mandiri karena kan kita dapat penghasilan dari itu. Ya, di paruh waktu kita bisa beraktualisasi di depan teman-teman, misalnya mengajak makan misalnya, tanpa sepengetahuan teman-teman bahwa kita menghasilkan penghasilan ini dari loper koran pada saat itu. Kan itu hari saya memang tidak pernah cerita ke teman-teman sekolah bahwa saya sebenarnya melanjutkan sekolah, bergaul ke mereka itu ada profesi lain selain pelajar. Kalau mungkin satu note mungkin untuk para pemuda ini, bahwa seorang sosok Isran Sofyan sebenarnya idola saya sebenarnya dulu ini kan. Kenapa? Jangan dulu, sekarang juga mungkin. Sampai sekarang makanya dia hadir di sini sebenarnya. Kenapa? Karena itu Kak, saya sih mau mengulik bahwa pas ini orang ini mulai dari nol juga. Ya, alhamdulillah. Dan saya rasa ketika mengarai masa itu sudah biasa menurut saya karena memang dari awal. Nah, mungkin satu note mungkin atau harapan kepada pemuda sehingga dalam pertemuan kuncinya untuk pemuda Kak. Bahwa beginilah sebenarnya perjalanan hidup ini. Iya, menuju kemandirian itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Ya, anak-anak muda sekarang ini kan sering berinteraksi, mengaktualisasi diri dengan berbagai komunitas, dengan berbagai organisasi. Tetapi harus kita tanamkan bahwa dalam berinteraksi, berkomunitas itu tidak merugikan orang lain di sekeliling kita. Taruhlah misalnya orang tua berharap kita melanjutkan kuliah, terus kita mengisi waktu-waktu perkuliahan itu dengan hal-hal yang tidak menunjang perkuliahan itu misalnya, sehingga taruhlah misalnya jelek-jeleknya ini kita terlalu banyak waktu menghabiskan di organisasi, berkomunitas dan lain-lain tanpa pernah memikirkan hal-hal yang menunjang dengan perkuliahan itu, misalnya pengembangan life skill kita. Bagaimana kita sambil kuliah kita meningkatkan skill-skill kita. Taruhlah misalnya kita hobi sebagai jurnalis misalnya, tapi ternyata kuliah kita di ekonomi. Nah,
sambil kita menyalurkan hobi, sambil kita memikul tanggung jawab kita sebagai anak muda untuk melanjutkan sekolah itu, menjalankan kuliah itu, sehingga bisa berjalan paralel. Hal-hal yang kita bisa manage dengan baik sebagai anak muda, dengan menitik beratkan bahwa kita tidak boleh merugikan atau membebani orang lain, itulah yang memicu kita untuk melahirkan yang namanya kemandirian. Luar biasa, Kak. Berarti satu kunci seorang pemuda hari ini memang masa-masa pandemi adalah kemandirian. Dan saya rasa ketika teman-teman ingin temukan kemandirian, langsung bertanya sama orangnya. Terima kasih, Kak, atas waktunya. Saya rasa obrolan ini sangat memberikan inspirasi kita semua bahwa ternyata pemuda dibutuhkan kemandirian. Seorang yang apapun yang menjadi kondisi dan latar belakang kita, mungkin ada hikmah dan pada intinya kita sama-sama mandiri, Kak. Terima kasih sahabat Rakyat.News atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.